Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, NIM 18310411111, kelas PJKR D. Hakikat penelitian. Pengertian penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian menurut para pakar: yang pertama, David H. Penny, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran kata-kata. Yang kedua, J. Suprapto, penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Dan menurut Sutrisno Hadi, sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Alasan perlunya penelitian: yang pertama, karena pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia sangat terbatas dibandingkan dengan lingkungannya yang begitu luas. Banyak hal yang tidak diketahui, tidak dipahami, tidak jelas, dan menimbulkan keraguan dan pertanyaan pada peneliti. Alasan yang kedua, manusia memiliki dorongan untuk mengetahui apa saja. Manusia selalu bertanya, apa itu, bagaimana itu, dan sebagainya. Dorongan ingin tahu disalurkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti. Alasan yang ketiga, manusia dalam kehidupannya selalu dihadapkan dengan masalah, tantangan, ancaman, kesulitan baik di dalam dirinya, keluarga, masyarakat sekitarnya, serta di lingkungan kerjanya. Masalah-masalah tersebut membutuhkan penelitian untuk memecahkan dan menyelesaikannya. Tujuan penelitian secara umum untuk memperoleh informasi baru, untuk mengembangkan dan menjelaskan, untuk menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu bahan. Tujuan penelitian secara khusus: yang pertama yaitu mendeskripsikan fenomena, yang kedua menjelaskan hubungan, yang ketiga meramalkan fenomena yang akan terjadi, dan yang keempat mengendalikan fenomena. Fungsi dari penelitian: yang pertama, sebagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik berupa temuan baru, pengembangan ilmu atau teori yang ada, maupun koreksi terhadap ilmu atau teori yang telah usang. Yang kedua, sebagai cara untuk pengembangan teknologi. Yang ketiga, sebagai penyumbang informasi bagi pengambilan kebijakan dan perencanaan program pembangunan. Yang keempat, yaitu sebagai alat pemecahan masalah praktis di lapangan. Yang kelima, menemukan sesuatu yang baru. Dan yang terakhir yaitu menemukan permasalahan penelitian. Macam-macam bentuk penelitian ada tiga, ya. Pertama yaitu penelitian dari aspek tujuan, penelitian menurut aspek metode, dan yang ketiga yaitu penelitian menurut bidang garapan. Penelitian dari aspek tujuan ada dua, yaitu penelitian dasar, penelitian terapan sering disebut dengan sebagai applied research. Penelitian menurut aspek metode ada 6. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif, yang kedua penelitian sejarah, yang ketiga penilaian survei, yang keempat yaitu penilaian ex facto, yang kelima yaitu penilaian eksperimen, dan yang terakhir yaitu penilaian quasi eksperimen. Penelitian menurut garapan, yang kedua yaitu penelitian kependidikan, yang kedua penelitian non kependidikan. Sumber ilmu pengetahuan ada 5. Yang pertama yaitu dengan melalui pengalaman, yang kedua melalui cara tradisi,
Yang ketiga yaitu melalui metode otoritas. Yang keempat melalui metode deduktif dan induktif. Dan yang kelima yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Melalui pengalaman, orang dapat belajar dan mempunyai pengetahuan karena menghadapi masalah hidup dan berusaha mengembangkan untuk manfaat dan kegunaan hidup. Cara belajar melalui pengalaman sendiri biasanya mengalami banyak rintangan karena tidak ada yang dapat memberikan petunjuk maupun nasihat agar dapat melakukan pekerjaannya lebih baik. Cara ini disebut dengan trial and error atau coba dan salah untuk mencobanya lagi. Semakin orang tersebut gigih dan tidak putus asa ketika terjadi salah dan jatuh, semakin besar kemungkinan orang tersebut untuk lebih berhasil dalam hidupnya. Cara yaitu melalui cara tradisi. Cara ini akan semakin kuat jika setiap kali terjadi peristiwa yang membenarkan tradisi berlaku sebaliknya. Akan hilang jika kebenaran yang ada menyimpan dengan tradisi yang telah dilakukan. Melalui metode otoritas. Metode ini digunakan jika metode pengalaman secara efektif. Cara lain adalah dengan bertanya atau menggunakan pengalaman orang lain. Menguasai ilmu pengetahuan melalui cara ini dimungkinkan lebih efektif dan dapat dilaksanakan jika di sekitar orang tersebut ada lembaga atau orang-orang termasuk dalam kriteria berwenang. Melalui metode deduktif dan induktif. Deduktif pada prinsipnya adalah cara berpikir untuk mencari dan menguasai ilmu pengetahuan yang berawal dari alasan umum menuju ke arah yang lebih spesifik. Sedangkan berpikir induktif merupakan proses berpikir yang diawali dari fakta-fakta mendukung yang spesifik menuju ke arah yang lebih umum guna untuk mencapai suatu kesimpulan. Menggunakan pendekatan ilmiah merupakan metode untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang paling tinggi nilai validitas dan ketepatannya. Prinsip metode ilmiah adalah metode gabungan secara integral antara dua logika deduktif dan logika induktif yang kemudian menghasilkan langkah-langkah penting sebagai strategi ilmiah. Langkah-langkah pendekatan ilmiah ada 6. Yang pertama, adanya permasalahan yang hendak dipecahkan, dan yang kedua dinyatakan dalam bentuk pernyataan jawaban sementara atau hipotesis. Yang ketiga yaitu dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan data yang diambil dari lapangan. Yang keempat, menganalisis data yang ada. Dan yang kelima, melakukan pengamatan hasil analisis dengan melihat kembali pada hipotesis. Yang keenam yaitu mengambil kesimpulan. Metode ilmiah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Penelitian sendiri merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Syarat metode ilmiah ada 3. Yang pertama, sistematis, yang artinya unsur-unsur yang terdapat dalam metode ilmiah harus tersusun dalam urutan yang logis. Yang kedua yaitu konsisten, yang artinya terdapat kesesuaian di antaranya unsur-unsurnya. Misalnya, tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Yang ketiga yaitu operasional, yang berarti metode ilmiah dapat menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Tahapan metode ilmiah ada 7. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga menyusun hipotesis, yang keempat melakukan percobaan, yang kelima menganalisis data, yang keenam membuat kesimpulan, dan yang ketujuh mengomunikasikan hasil penelitian. Penelitian pendidikan adalah penelitian yang dilakukan dalam bidang pendidikan yang menggunakan teori-teori dari berbagai disiplin ilmu, sehingga di dalamnya memuat berbagai teori, konsep, prinsip, dan metodologi penelitian.
Jenis penelitian pendidikan yang pertama yaitu pendidikan dasar, yang kedua penelitian terapan, dan ketiga yaitu penelitian evaluasi. Sekian penjelasan mengenai hakikat penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.